Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Muhammad Amin Faras Musyaf dari kelas 12 MIPA 6 nomor 23. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal matematika LKS 4 materi dimensi 3. Pertama-tama mari kita baca soal dulu. Setelah melihat soal, kita langsung ke nomor 1. Di nomor 1 ini diketahui kubus ABCDEFGH yang panjang sisinya A cm. Nah, kita langsung ke soal A. Yang pertama yang ditanya yaitu jarak A ke EFGH. Kita langsung tahu jaraknya karena jarak terdekat dan tegak lurusnya itu jarak antara A ke E, ke titik A ke E. Nah, jadi A cm. Langsung ke soal B yang ditanya jarak C ke ADHE. Nah, ini sama seperti soal A, kita mudah kita langsung bisa tahu jaraknya itu yaitu jarak C ke D, jadi A cm. Nah, kita langsung ke soal C yang ditanya jarak B ke ACGE. B ke ACGE. Nah, jarak B ke ACGE ini sama dengan jarak B ke O. Nah, jarak BO ini sama dengan setengah dari jarak AC atau BD. Nah, di sini kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, AC sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan A akar 2. Nah, berarti BO sama dengan setengah dari AC sama dengan setengah A akar 2. Lanjut ke soal D. Yang ditanya yaitu jarak B ke FAC. B ke FAC. Nah, kita gambar segitiganya biar lebih mudah. Pertama-tama kita tahu kalau FAC ini segitiga. Nah, jaraknya itu sama dengan jaraknya ke sini. Nanti kita bisa gambar segitiga yang lebih mudah. Nanti BOF. Ini dia nanti jaraknya. Supaya kita bisa ambil garis tegak lurus dari B ke garis FO. Nanti seperti ini gambarnya jadinya. Nah, ini udah kita buat segitiga bantu. Kita sudah tahu panjang B ke O itu setengah A akar 2 dan kita sudah tahu panjang BF itu A. Nah, sekarang kita tinggal mencari panjang FO. Panjang FO bisa kita ketahui menggunakan rumus teorema Pythagoras. FO sama dengan akar A kuadrat ditambah setengah A akar kuadrat setengah A akar 2 kuadrat sama dengan setengah A akar 6 cm. Setelah ini kita bisa menentukan jarak B ke garis ini FO. Ya, nah nanti kita tarik garis lurus yang tegak lurus dengan garis FO. Nah, setelah itu kita namakan T. Nah, nanti kita menggunakan perbandingan luas segitiga. Di sini kita tidak perlu tulis setengah alas kali tinggi, setengahnya kita tidak perlu tulis karena sama-sama minyak setengah kan, masing-masing segitiga yang mau kita bandingkan. Jadi kita langsung tulis alas sama tingginya. Segitiga pertama alasnya ini setengah A akar 2 dikali tingginya A sama dengan setengah A akar 6 yang ini FO dikali dengan T ini. Nah, nanti T sama dengan sepertiga A akar 3 cm. Lanjut ke soal E. Soal E, jarak B ke ACH. Nah, di sini saya buat kubus yang di bawahnya ini refleksi dari kubusnya supaya lebih memudahkan kita untuk mengetahui jarak dari B ke ACH. Nah, karena kalau kita pakai kubus yang ini saja agak bingung, jadi biar lebih mudah kita pakai kubus yang ini. Nah, di sini nih jarak B ke ACH itu sama dengan jarak B ke AB aksen C. Nah, di sini sama seperti soal tadi, soal D tipenya. Jadi nanti untuk mengetahui jarak B ke ACH itu kita bisa ambil dari segitiga BOB aksen seperti ini. Nah, kita sudah mengetahui panjang
OB tadi itu setengah A akar 2, dan kita sudah tahu panjang B ke B aksen itu A. Nah, sekarang kita cari panjang B aksen O. B aksen O kita bisa pakai rumus Pitagoras, teorema Pitagoras. Akar A kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat sama dengan 1/2 A akar 6 cm. Langsung kita gunakan perbandingan lagi. Setengah A akar 2 dikali A sama dengan setengah A akar 6 dikali T. T sama dengan 1/3 akar 3 cm. Lanjut ke soal F. F ini juga sama seperti soal sebelumnya, soal D sama E. Nah, kita sudah mengetahui panjang BO, dan BO itu ternyata sama dengan CO. Jadi panjang CO sama dengan setengah A akar 2. Nah, kita juga sudah mengetahui panjang dari OF tadi atau FO di soal sebelumnya. Ini setengah A akar 6. Ternyata FO sama dengan GO. Jadi GO sama dengan setengah A akar 6 cm. Nah, kita langsung bisa menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras, kita bisa langsung melakukan perbandingan dua segitiga seperti sebelumnya. Jadi untuk mencari jarak C ke BDG atau ke GO. Jadi kita gunakan pertama segitiga yang pertama, setengah A akar 2 dikali A-nya sama dengan setengah A akar 6 dikali T. Sama dengan T sama dengan seperti ini, 1/3 akar 3 cm. Kita langsung lanjut ke soal G yang ditanya jarak C ke PGR. Mana dia PGR? Ini dia jarak C ke PGR. Nah, di sini PGR ini segitiga. Nah, yang ditanya jarak C ke PGR, berarti nanti kita ambil garis titik lurus. Nah, ini P, ini R, ini P, ini G, ini seperti gambarnya seperti ini. Nah, nanti di sini ini jaraknya. Nah, di sini nanti kita namain X, titik X-nya, karena itu yang kita cari untuk supaya kita bisa tahu supaya kita bisa bikin segitiga lagi seperti segitiga bantu ini. Nah, habis itu kita cari panjang CX. Nah, kita tahu kalau CX ini setengah dari AC, seperempat dari AC atau setengah dari CO atau AO. Karena R sama karena X ini diantara P sama R, dimana PR ini setengah dari BC atau DC. Nah, kita sudah tahu CX ini seperempat AC, berarti sama dengan seperempat A akar 2. Nah, kita langsung cari GX-nya. GX sama dengan akar A kuadrat ditambah seperempat A akar 2 kuadrat. Nah, GX sama dengan 3/2 A akar setengah. Setelah itu kita langsung melakukan perbandingan luas segitiga untuk mengetahui jarak C ke GX atau ke PGR ini. Nah, langsung kita buat perbandingannya. Perbandingan segitiga pertama segitiga kedua seperti ini jadinya, seperempat A akar 2 dikali A sama dengan 3/2 A akar setengah dikali T. T sama dengan A per 3 cm. Lanjut ke soal H yang ditanya jarak C ke PQR. Q ini setengah dari GC. Maka nanti sama seperti soal sebelumnya, berarti ini tinggal kita ganti Q. Nah, kita sudah tahu panjang CX, berarti tinggal kita mencari panjang QC. Nah, QC itu setengah dari yang seperti sebelah CG, berarti setengah A. Sekarang kita tinggal cari panjang QX-nya saja. QX sama dengan akar 1/2 A akar kuadrat ditambah 1/4 A akar 2 kuadrat sama dengan A/2 akar 3/2. A/2 akar 3/2. Nah, setelah kita mengetahui QX, kita langsung bisa melakukan perbandingan segitiga seperti sebelumnya untuk mengetahui jarak C ke QX atau ke PQR ini.
kita namakan garis tegak lurusnya ini T. Nah, seperempat A akar 2 dikali setengah A, ini alasnya dikali ini, dikali dengan panjang QX nya A per 2 akar 3 per akar 2 dikali T sama dengan A akar 3 per 6 cm. Langsung ke soal I yang ditanya jarak E ke PQR. Kita lihat dulu E PQR nya. Nah, ini jarak E ke PQR. Nah, di sini kita bisa lihat kalau E ke C ini diagonal ruangnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui jarak E ke PQR ini dengan mengurangi jarak jarak E ke C atau diagonal ruangnya dikurangi dengan jarak C ke PQR ini yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi diagonal ruangnya itu kita sudah tahu dengan rumusnya A akar 3 cm. Nah, dikurangi dengan 1/6 yang kita dapat tadi, jarak C ke PQR nya 1/6 A akar 3 sama dengan 5/6 A akar 3. Yang ditanya jarak O ke AFH. Pertama-tama kita lihat dulu yang mana O, yang mana AFH. Ini dia. Ini O, ini AFH. Nah, berarti nanti kita jaraknya itu kita ambil tegak lurus, nanti di sini jaraknya kemungkinan. Nah, setelah itu kita bisa juga ngelihat di sini bisa ngambil segitiga, ntar nanti di sini habis garis lurusnya kan. Nah, setelah itu kita tahu kalau OE ini sama dengan FO yang sudah kita cari sebelumnya di sini. Nah, panjangnya 1/2A akar 6. Nah, setelah itu kita sudah tahu panjang OA itu sama dengan BO 1/2A akar 2. Nah, jadi kita langsung bisa menggunakan perbandingan segitiga. Nah, di sini 1/2A akar 2 dikali A sama dengan 1/2A akar 6 dikali T. T sama dengan A akar 12 per 6 sama dengan 1/3 A akar 3 cm. Jadi jarak O ke AFH sama dengan 1/3 A akar 3. Lanjut ke nomor 2. Ini balok, diketahui balok, panjang KL-nya 12 cm, panjang LM-nya 4 cm dan panjang PK-nya 3 cm. Yang ditanya tentukan jarak titik L ke bidang KMQ. Nah, setelah itu pertama-tama kita lihat dulu yang mana titik L, terus mana KMQ. Nah, ini udah saya gambarin, seperti ini dia bentuknya. Nanti jarak L-nya itu di sini. Nah, pertama-tama untuk mencarinya kita cari dulu panjang KM. KM ini diagonal sisinya. Nah, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. KM sama dengan akar 12 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 4 akar 10 cm. Setelah itu kita cari jarak L ke garis MK. Nanti supaya kita supaya kita tahu ntar bisa bikin segitiga seperti ini. Nanti biar kita bisa tahu jarak L ke QO nya ini. Nah, kita gambar segitiganya seperti ini. Kita sudah mengetahui, tinggal kita melakukan perbandingan segitiga. 12 dikali 4 ini ya, dikali 4 akar 10 dikali T yang ini. T1 sama dengan 12 akar 10 cm. Setelah itu kita cari, nah kita udah tahu sekarang panjangnya, sekarang kita tinggal cari jarak L ke QO ini. Nah, saya gambar segitiga bantunya seperti ini. Nah, panjang L-nya 12 akar 10, panjang QL-nya 3 cm. Tinggal kita cari panjang QO dulu atau OQ-nya. Nah, OQ sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 12 per akar 10 kuadrat. Nah, sama dengan 3/5 akar 65 cm. Nah, setelah mengetahui panjang OQ, kita langsung bisa mencari jarak L ke QO-nya. Nah, dengan melakukan perbandingan luas segitiga. Nah, 12 per akar 10 dikali 3 sama dengan 3/5 akar 65 T.
T ini jarak L ke QO nya sama dengan T sama dengan 6 per akar 13 dikali 2 akar 26 cm. Jadi jarak L ke bidang KMQ sama dengan 6 per akar 13 akar 20 kali akar 26 cm. Ke soal nomor 3, diketahui 5 segi 4 TK elemen yang panjang KL-nya 8, panjang LM-nya 6, dan panjang TM-nya 12. Nah, ditanyakan tentu jarak T ke K elemen. T ke K elemen sama dengan T ke O. Nah, berarti kita bisa menggunakan segitiga TOM untuk mencari TO-nya. Nah, kita sudah mengetahui panjang TM 12, panjang O ke M ini setengah dari diagonal KM-nya. Jadi kita cari KM dulu. Nah, KM sama dengan akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 10. Berarti OM sama dengan 5 cm. Nah, kita langsung mencari TO-nya. Nah, TO menggunakan teorema Pythagoras. Kalau sudah mengetahui panjang TM dan OM, nah, TO sama dengan akar 12 dikurangi 5 akar 12 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan akar 119 cm. B ditanya jarak A ke TKL. A itu pertengahan antara M dengan N dan X juga pertengahan antara K dengan L. Nah, di sini TKL di sini titik A, berarti nanti jaraknya itu di sini nanti kalau kita tarik garis lurus. Nah, kita bisa akalin dengan menggunakan segitiga TXA yang nanti kita bisa ngambil sininya untuk mengetahui jarak dari A ke TKL. Saya udah gambar seperti ini. Nah, pertama-tama kita cari dulu panjang TA-nya. TA sama dengan akar 3 kuadrat tambah akar 119 kuadrat. 3-nya kita dapat dari setengah XA. Ya. Nah, habis akar 119-nya kita dapat dari soal sebelumnya TO, panjang TO yang ini. Nah, untuk mengetahuinya kan kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, jadi TA sama dengan 8 akar 2 cm. Setelah itu kita menggunakan perbandingan luas segitiga untuk mengetahui jarak A ke TKL. Nah, di sini ini A ini TKL ini kita anggap kita akal-akalin seperti TX. Nah, jadi 6 luasnya dikali akar 119 sama dengan 8 akar 2 cm dikali dengan T2 nya tingginya ini. Nah, sama T2 sama dengan 6 akar 238 per 16. T2 sama dengan 3 akar 238 per 8 cm. Jadi jarak A ke TKL sama dengan 3 akar 238 per 8 cm. Lanjut ke soal C yang tanya jarak B ke TLM. B pertengahan dari KM seperti ini. Yang ditanya ke TLM yang ini. Nah, ini modelnya sama seperti soal sebelumnya. Berarti nanti kalau kita tarik garis lurus di sini nanti jarak B ke TLM-nya nanti. Nah, kita bisa akalin menggunakan kita tulis Y di sini. Nah, setelah itu kita buat segitiganya seperti ini. Nah, kita cari dulu panjang dari TY sama TB-nya. TY sama dengan TB kan. Nah, jadi TY sama dengan kita sudah mengetahui panjang BY itu 8, berarti untuk mencari panjang TY-nya kita perlu OY sama TO-nya. TO sudah kita ketahui, OY-nya berarti setengah dari BY, yaitu 4. Berarti TY sama dengan akar 4 kuadrat tambah akar 119 kuadrat sama dengan 3 akar 15 cm. Setelah itu kita langsung mencari panjang B ke TY atau ke TLM. Nah, menggunakan perbandingan luas segitiga. 8 dikali akar 119 sama dengan 3 akar 15 dikali T2.
T2 sama dengan 8 akar 116 per 3 akar 15 sama dengan 8 per 45 akar 1785 cm. Itu dia jarak B ke TLM. Kita langsung lanjut ke nomor 4. Ya, kita langsung ke soal nomor 4. Nomor 4 ini diketahui 5 segitiga sama sisi yang panjangnya sisinya itu sama-sama 18 cm. Nah, O ini titik barat segitiga ABC. Nah, berarti panjang AO ini 2/3 dan panjang atau 2/3 TABC, panjang OS ini 1/3 TABC. Lalu pertama-tama yang ditanya yaitu jarak O ke TBC. Nah, pertama-tama kita lihat dulu yang mana TBC sama O. Nah, O TBC berarti ntar kita di sini jaraknya mungkin di sini kita masih raba-raba. Nah, setelah itu kita buat segitiga bantu dulu untuk mengetahui tinggi dari TX ini. Nah, jadi TX kita bikin segitiganya seperti ini, TXC. Nah, kita cari dulu tinggi dari TX-nya. TX atau tinggi segitiganya. TX sama dengan akar 18 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 9 kuadratnya kita mengetahui karena ini setengah dari 18-nya. Nah, akar 18 kuadrat dikurangi 9 kuadrat sama dengan 9 akar 3 cm. Nah, sekarang yang kita perlu tahu jarak O ke X. Nah, di sini karena TX ini sama dengan AX, berarti OX ini 1/3 dari TX. Berarti OX sama dengan 1/3 dikali 9 akar 3 sama dengan 3 akar 3 cm. Langsung kita bentuk segitiganya seperti ini. Segitiganya jadinya. Nah, segini. Nah, setelah itu kita cari dulu panjang TO-nya. TO sama dengan kita 9 akar 3 kuadrat dikurangi dengan 3 akar 3 kuadrat. Akar dari 9 akar 3 kuadrat dikurangi 3 akar 3 kuadrat sama dengan 6 akar 6 cm. Langsung kita mencari jarak O ke TBC-nya menggunakan perbandingan luas segitiga. OX dikali OT, ini alasnya dikali tinggi, sama dengan TX 9 akar 3 dikali T yang ini, jarak O ke TX atau TBC-nya. Jadi 3 akar 3 dikali 6 akar 6 sama dengan 9 akar 3 dikali T. T sama dengan 2 akar 6 cm. Ya, segitu dari saya. Segitu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah.